Danau Toba adalah danau alami berukuran besar di Indonesia yang berada di kaldera gunung supervulkanik. Danau ini memiliki panjang 100 km, 62 mil, lebar 30 km, 19 mil, dan kedalaman 508 meter. Danau ini terletak di tengah Pulau Sumatera bagian utara dengan ketinggian permukaan sekitar 900 meter. Danau Toba adalah danau terbesar di Indonesia sekaligus danau vulkanik terbesar di dunia. Danau Toba terbentuk sebagai akibat dari letusan gunung berapi supermasif sekitar 69.000 sampai 77.000 tahun yang lalu yang memicu perubahan iklim global. Metode penanggalan terkini yang berakurat menetapkan letusan tersebut terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan ini merupakan letusan eksplosif terbesar di bumi dalam 25 juta tahun terakhir. Menurut teori bencana Toba, letusan ini berdampak besar bagi populasi manusia di seluruh dunia. Dampak letusan menewaskan sebagian besar manusia yang hidup waktu itu dan diyakini menyebabkan penyusutan populasi di Afrika Timur Tengah dan India sehingga mempengaruhi genetika populasi manusia di seluruh dunia sampai sekarang. Para ilmuwan sepakat bahwa letusan Toba memicu musim dingin vulkanik yang menyebabkan jatuhnya suhu dunia antara 3 hingga 5 derajat Celcius dan hingga 15 derajat Celcius di daerah lintang atas. Penelitian lanjutan di Danau Malawi, Afrika Timur, menemukan endapan debu letusan Toba, tetapi tidak menemukan bukti perubahan iklim besar di Afrika Timur. Pada tanggal 18 Juni 2018, musibah tenggelamnya kapal feri terjadi di Danau Toba dan menenggelamkan lebih dari 190 orang. Kompleks kaldera Toba di Sumatera Utara merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Kaldera Toba merupakan kaldera dengan letusan terbaru dari zaman kuarter dengan ukuran panjang 100 km dan lebar 30 km serta merupakan kaldera termuda keempat di dunia. Diperkirakan terdapat 2.800 km kubik material piroklastik dense rock equivalent, DRE, yang dikenal sebagai tuf Toba termuda dan dikeluarkan lewat sebuah letusan yang menjadi salah satu letusan gunung api terbesar dalam sejarah geologi bumi baru-baru ini. Dua buah setengah kubah kebangkitan muncul setelah letusan yang kini menjadi Pulau Samosir dan Blok Uluan, dipisahkan oleh sebuah graben membujur yang menjadi Selat Latung. Setidaknya terdapat 4 kerucut vulkanik, 4 gunung api strato, dan 3 kawah yang dapat diamati di dan di sekitar Danau Toba. Salah satu kerucut yaitu kerucut tanduk benua terletak di sisi barat laut kaldera dan hanya ditumbuhi oleh vegetasi berkepadatan rendah yang menunjukkan bahwa peristiwa pembentukannya relatif baru. Di sebelah barat danau, terdapat dolok Pusu Bukit masih aktif mengeluarkan solvatara. Pada bulan Mei 2012, Pemkab Samosir menerbitkan Surat Keputusan, SK, Bupati Samosir Nomor 89 tanggal 1 Mei 2012 tentang pemberian izin lokasi usaha perkebunan hortikultura dan peternakan seluas 800 hektar di Hutan Tele, di Desa Partungko Naginjang dan Harira Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara kepada PT Gorga Dumasari, GDS, yang dimiliki seorang anggota DPRD Kabupaten Samosir, Johnny Sitohang. Kemudian dilanjutkan dengan izin pemanfaatan kayu, IPK, yang diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara melalui SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 005 Tahun 2013, Ketua Pengurus Forum Peduli Samosir Nauli, Pesona, Rohani Manalu menyatakan bahwa izin yang didapatkan ini membuat PT GDS melakukan penebangan atas kayu-kayu alam di dalam hutan tanpa memiliki AMDAL. Rohani juga menyatakan bahwa akibat lain adalah terjadinya longsor dan banjir yang menimbulkan korban jiwa. Akibat penebangan hutan Tele, lumpur hasil erosi di atas tanah bekas penebangan tersebut telah menyebabkan pendangkalan sungai-sungai di sekitar Danau Toba. Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya telah melayangkan 2 surat rekomendasi agar Bupati Samosir Mangindar Simbolon sebagai pemberi izin usaha dan penanggung jawab agar memberikan sanksi administratif berupa penutupan aktivitas usaha.
Setelah surat pertama tidak digubris, Bupati Samosir menjawab surat kedua dengan menyatakan bahwa perusahaan tidak melanggar sehingga tidak layak ditutup, karena Bupati tidak melaksanakan rekomendasi. Kementerian Lingkungan Hidup pun memberlakukan pengambil alihan wewenang, Second Line Enforcement, dan menutup sementara aktivitas PT GDS. Setelah Kementerian Lingkungan Hidup turun langsung ke lokasi berdasarkan temuan bahwa keputusan tidak digubris, lalu Pemkab menyurati PT GDS untuk menaati surat keputusan. PT GDS pun menghentikan semua kegiatan operasional dan menarik alat-alat berat di kawasan tersebut berdasarkan pengakuan Direktur GDS Johnny Sitohang. Sebagian besar penduduk yang tinggal di sekitar Danau Toba adalah suku Batak. Rumah tradisional Batak dapat dikenali dari bentuk atapnya, ujungnya melengkung ke atas seperti perahu, dan warna cerah. Penduduk sekitar juga banyak menggantungkan hidup dengan mengembangkan perikanan air tawar. Dulu, wajah Desa Haranggaol, Kecamatan Haranggaol Horizon yang dikenal sebagai tujuan wisata di Simalungun menjadi sentra ikan air tawar. Di sana, menurut sebuah laporan, belasan truk yang mengangkut puluhan ton ikan mas dan nila mondar-mandir di jalan desa. Flora di danau ini meliputi berbagai jenis fitoplankton, makrofita kecil, makrofita mengambang, dan makrofita terbenam, sedangkan daratan sekitarnya ditutupi hutan hujan, termasuk jenis hutan pinus tropis Sumatera di daerah pegunungan yang lebih tinggi. Fauna di danau ini meliputi beberapa spesies zooplankton dan hewan bentos. Karena danau ini oligotrof, tidak kaya nutrien, ikan aslinya tergolong langka. Hanya ada 2 ikan endemik di danau ini, yaitu Rasbora tobana, bisa disebut hampir endemik karena juga ditemukan di sungai-sungai yang bermuara di danau ini, dan Neolisocilus tienemani, biasa disebut ikan batak. Sementara itu, menurut laman resmi Kemenparekraf, cerita dari masyarakat mengisahkan bahwa asal mula Danau Toba terkait dengan seorang pemuda bernama Toba, yang tumbuh sebagai yatim piatu. Sehari-harinya, ia menggantungkan hidup sebagai petani dan nelayan di sungai yang berlokasi dekat rumahnya. Pada suatu kesempatan, saat sedang memancing di sungai, Toba berhasil menangkap seekor ikan mas yang ukurannya sangat besar. Namun, keunikan sisik ikan tersebut yang berkilauan dan menawan membuat Toba memutuskan untuk tidak memasaknya, melainkan membawanya pulang dan merawatnya. Namun, keajaiban tersebut tidak berhenti di situ. Ternyata, ikan emas itu berubah menjadi seorang perempuan cantik. Toba pun terpesona oleh kecantikan perempuan tersebut dan dengan waktu, dia memilih untuk menikahinya, walaupun perempuan itu menetapkan syarat bahwa Toba harus menjaga rahasia identitasnya dari orang lain. Tahun demi tahun berlalu, dan Toba serta perempuan itu menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia. Toba juga mematuhi syarat untuk tidak membocorkan asal-usul istrinya. Namun, suatu hari, anak mereka, Samosir, diminta oleh ibunya untuk membawa makanan kepada Toba yang sedang bekerja di ladang. Namun, di tengah perjalanan, rasa lapar membuat Samosir tidak bisa menahan diri dan menghabiskan bekal yang semestinya diberikan kepada Toba. Setelah makanan habis, Samosir tiba di tempat Toba dan memberitahunya bahwa makanan telah habis. Marah karena tindakan anaknya, Toba spontan melepaskan perkataan bahwa Samosir adalah anak ikan, yang merupakan identitas dari ibunya. Akibatnya, langit menjadi gelap dan hujan turun dengan derasnya selama berhari-hari. Hujan yang terus-menerus ini akhirnya menciptakan danau yang besar yang sekarang kita kenal sebagai Danau Toba, dengan pulau di tengahnya dikenal sebagai Pulau Samosir. Batu gantung menangis merupakan salah satu ciri khas wisata di Danau Toba. Lokasi tepatnya berada di tepi Danau Toba,
Kecamatan Parapat, Kabupaten Simalungun. Sebetulnya batu gantung merupakan fenomena panorama berupa pahatan bebatuan yang menggantung di tepian Danau Toba. Namun, di balik itu ada mitos yang menyelimuti fenomena batu gantung. Selena, 32, warga asli Parapat menceritakan bahwa mitos batu gantung bermula dari cerita seorang gadis bernama Seruni yang dipaksa dijodohkan oleh orang tuanya. Gadis itu menolak dijodohkan, karena sudah memiliki pria idamannya. Kemudian ia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara melompat dari tepi jurang Danau Toba. Putri itu tadinya mau dinikahkan sama orang tuanya, tapi dia enggak mau, jadi dia bunuh diri sama anjingnya, kata Selena saat menceritakan mitos batu gantung. Seruni saat itu memutuskan untuk terjun dari tepi jurang Danau Toba bersama anjing kesayangannya. Namun, ketika melompat rambut Seruni tersangkut di ranting pohon. Hal itu membuatnya Seruni bergantung di pepohonan bersama anjingnya, yang kemudian dikenal menjadi batu gantung. Jadi dia kayak batu gantung, itu bisa dilihat, ada anjingnya juga ikut tergantung, jelas Selena. Mitos lain yang dipercaya masyarakat sekitar Danau Toba adalah salam, santap di opung. Menurut penuturan Dedi, salam ini merupakan bentuk tata krama yang bertujuan bahwa kita meminta izin mampir ke wilayah tersebut. Dedi mengatakan bahwa hal ini selayaknya mendatangi tempat-tempat alam terbuka lainnya yang dipercaya ada penghuninya. Selain itu, selama di Danau Toba, pengunjung juga diminta menjaga tata krama dan perkataan. Tata krama tadi kita enggak bisa ngomong-ngomong kotor, misalnya cacian lah, jorok kali, gini-gini, itu enggak diperbolehkan, jelas Dedi. Jaga lisanlah. Makanya tadi kan saya bilangkan pantangannya di situ, jangan ngomong kotor, imbuhnya menambahkan. Salah satu mitos yang juga berkembang di tengah masyarakat adalah naga penghuni Danau Toba. Sejumlah warga percaya bahwa naga penghuni danau merupakan anak dari pria bernama Toba yang berubah menjadi seekor naga yang hingga kini menjaga danau tersebut. Hal ini diakui oleh salah seorang warga, Bona, 48. Itu saya pernah dengar mitosnya. Katanya nelayan-nelayan di sekitar sini sering lihat keberadaannya di bawah air. Tapi masih belum bisa dibuktikan kebenarannya, kata Bona. Begu ganjang merupakan makhluk mistis yang dipercaya oleh sebagian masyarakat Sumatera Utara, termasuk warga di sekitar Danau Toba. Masyarakat sekitar percaya begu ganjang merupakan makhluk yang tinggi dan berambut panjang serta kerap disebut jika ada fenomena dianggap aneh, semisal warga yang tiba-tiba sakit atau meninggal mencurigakan. Dedi mengatakan bahwa ada dua versi mitos begu ganjang. Pertama, begu ganjang disebut sebagai hantu yang digunakan oleh orang yang memiliki ilmu hitam untuk guna-guna atau santet. Itu bisa untuk guna-guna juga. Semacam teluh begitu. Jadi dia bisa mematikan orang secara mistis, diguna-guna, jelas Dedi. Mitos lainnya, begu ganjang disebut sebagai sosok penjaga kebun jeruk milik warga. Dari cerita Dedi, banyak warga yang memiliki begu ganjang untuk menjaga jeruk milik mereka. Mitosnya itu kalau di Tanah Karo, di Brastagi, orang punya ladang jeruk, itu enggak sikit, berhektar-hektar. Orang enggak nunggu jeruk itu seharian, kata Dedi. Itu mitosnya kalau kita ambil jeruk, sikit, untuk kita konsumsi, makan, itu enggak jadi masalah, tapi kalau kita ngambil banyak enggak bisa keluar kita itu, di situ-situ aja. Kalau kita mencuri satu keranjang, kita gak bias keluar, jelas dia menambahkan. Danau Toba atau Kaldera Toba adalah salah satu kawasan taman bumi, geopark, di Indonesia yang telah berstatus sebagai UNESCO Global Geopark. Secara konsep, geopark adalah kawasan yang memiliki unsur geologi terkemuka, di mana masyarakat setempat juga berperan serta melindungi warisan alam tersebut.
Dewan Eksekutif United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, kemudian memberikan penghargaan khusus bagi beberapa geopark terbaik di seluruh dunia dengan gelar UNESCO Global Geoparks, UGG. Sebelumnya pada tahun 2020, pada sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris menetapkan Caldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark. Caldera Toba berhasil masuk daftar UNESCO setelah dinilai dan diputuskan oleh UNESCO Global Geoparks Council pada Konferensi Internasional UNESCO Global Geoparks keempat di Lombok, yang berlangsung pada tanggal 31 Agustus 2 September 2019. Sebelum Geopark Caldera Toba, Indonesia telah memiliki 4 situs UNESCO Global Geopark lainnya, yaitu Geopark Batur, Geopark Cileteu, Geopark Gunung Sewu, dan Geopark Rinjani. Selain itu, terdapat berbagai fakta menarik terkait Danau Toba yang dapat Anda simak. Danau yang awalnya merupakan kawah vulkanik hasil letusan dari Gunung Toba ini berada di ketinggian 905 meter di atas permukaan laut. Berukuran panjang 100 km dan lebar 30 km, menjadikan Danau Toba sebagai danau terluas di Indonesia, sekaligus danau kaldera terbesar di dunia. Tak heran jika Danau Toba dapat menyimpan cadangan air tawar sebagai bahan baku air minum untuk masyarakat setempat. Meski titik terdalamnya mencapai 508 meter, ternyata hal ini tidak menjadikan Danau Toba sebagai danau terdalam di Indonesia. Status danau-danau terdalam di Indonesia dipegang oleh Danau Matano di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang juga menjadi danau terdalam di Asia Tenggara. Sudah umum diketahui bahwa di tengah Danau Toba terdapat pulau yang bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada di Kabupaten Samosir yang baru saja dimekarkan tahun 2003 bekas Kabupaten Toba Samosir. Mengutip dari Indonesia Go.id, Pulau Samosir ini memiliki luas sekitar 63.000 hektare atau kurang lebih 640 km persegi. Perbedaan luasnya dengan Singapura tidak terlampau jauh sekitar 9 km persegi, karena Singapura luasnya kurang lebih 72.150 hektar. Sebelum menjadi wilayah otonom tersendiri, Pulau Samosir masuk dalam Kabupaten Toba Samosir, Tobasa, namun dimekarkan menjadi kabupaten tersendiri yaitu Kabupaten Samosir. Dahsyatnya letusan Gunung Toba juga memunculkan kerucut vulkanik berwujud Pulau Samosir yang kini terletak di tengah Danau Toba. Pulau Samosir sebelumnya adalah dasar danau yang kemudian terangkat ke permukaan akibat adanya aktivitas pengangkatan dasar kawah atau kaldera sebagai akibat dari desakan magma dalam proses pencapaian kesetimbangan baru pasca erupsi. Pulau ini mempunyai danau seluas 5 hektar bernama Danau Sidihoni yang dijuluki danau di dalam danau. Mengutip dari Antara, fakta menarik lainnya dari Danau Toba adalah adanya danau kembar di Pulau Samosir yang merupakan bagian dari danau besar tersebut. Keberadaan Danau Sidihoni dan Danau Aek Natonang merupakan danau kembar yang berada di pulau tersebut. Sungguh ajaib bahwa di atas Danau Toba ada 2 danau lagi. Di tepian Danau Toba juga ditemukan beberapa kenampakan alam, termasuk air terjun yang indah. Salah satu air terjun cantik yang sudah dikenal wisatawan, adalah air terjun Situmurun, air terjun dengan ketinggian sekitar 70 meter dan memiliki 7 tingkatan ini sangat unik karena aliran airnya langsung menuju ke Danau Toba. Danau Toba adalah rumah bagi 2 kelompok suku yaitu Tomok dan Simanindo. Hal ini dibuktikan dengan adanya Museum Batak Tomok terletak di Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, ada juga Museum Huta Bolon di Desa Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
Danau Toba merupakan salah satu destinasi super prioritas, DSP, yang menjadi fokus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, selain yakni Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Sebagai destinasi super prioritas, kawasan Danau Toba dinilai keunikan tersendiri baik dari panorama alam, biodiversitas, hingga keragaman budaya.